Shalom Perfect People, perkenalkan nama saya Julia, saya berusia 19 tahun, dan saya berasal dari Komisi Pemuda Remaja di GKI Manyar. Kucing ini namanya Pablo, yang kutemukan beberapa bulan lalu dengan kondisi yang sekarat di tengah jalan. Jadi itu ceritanya itu pada saat tengah malam saat saya mengantar anjing saya pipis, itu saya menemukan kucing ini dalam kondisi sekarat dan terkapar di tengah-tengah jalan. Karena itu tengah malam dan tidak ada dokter hewan yang buka, akhirnya saya hanya membawa pulang dan membersihkan darah-darah yang ada di tubuhnya. Dan keesokan harinya pada siang itu saya akhirnya membawa ke dokter hewan. Dokter hewan itu menjelaskan bahwa ada beberapa benturan, ada tulang yang patah, ada jaringan langit-langit mulut yang sobek, dan di telinga sebelah kiri juga ada belatungnya. Sebenarnya saya itu sedikit ragu untuk menggalangkan donasi, karena saya pikir yang donasi itu hanya teman-teman dekat dan orang yang suka hewan. Tetapi mama saya itu bilang, nggak apa-apa, coba buka dulu, kalau misalnya kurang, baru kita tambahin. Dan akhirnya setelah konsultasi, cerita ke teman-teman KPR, itu akhirnya aku memutuskan membuka donasi untuk penyembuhan Pablo. Dan surprisingly, beberapa teman sekolah, beberapa teman gereja, bahkan teman-teman yang ada di Instagram yang tidak begitu kenal dekat, itu bahkan membantu menyisihkan dananya untuk keperluan pengobatan Pablo. Penyataan Tuhan yang terjadi dalam hidupku lewat pengalaman ini adalah mungkin Tuhan mempercayai saya untuk merawat, melindungi, dan menjaga Pablo sampai benar-benar sembuh. Jadi ketika aku sudah beres-beres, udah mau siap tidur, setelah menemukan Pablo ini, aku ini berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu ini kucingnya siapa, aku juga nggak tahu ini kucing dari mana juga, tapi Tuhan tolong jaga dia sampai paginya aku bisa punya kesempatan untuk membawa dia ke dokter dalam keadaan yang masih nafas. Dan iya, Tuhan ternyata mempercayai saya, dan keesokan harinya saya langsung bisa bawa ke dokter semua donasi dan segala keperluan untuk Pablo. Itu Tuhan mempercayai saya untuk ngurus semua itu. Ada masukan juga buat teman-teman yang mengalami hal serupa dengan saya. Mungkin cara pencegahannya itu kita harus berhati-hati untuk mengendarai mobil atau motor, terutama di kompleks rumah, karena jalanan itu tidak hanya kita yang mengakses jalan itu. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, gimana kalau misalnya aku menemukan kucing terkapar di jalan, sedangkan saya sendiri takut untuk memegang hewan atau tidak berani karena takut memperparah kondisi kucing itu. Nah, saran dari saya, coba untuk memanggil satpam atau memanggil tetangga yang memungkinkan untuk bisa menolong kucing itu. Sekian cerita dari saya mengenai pertolongan Tuhan yang terjadi di hidup saya melalui pengalaman ini, dan semoga bisa menginspirasi pada teman-teman yang di luar sana. Stay safe and stay healthy. Dadah!